Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Hasanatul Latifah. Kali ini kita akan belajar tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Dan mengapa sih Islam itu dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang disebut fastadi. Maka yang dapat kita ambil dari kandungan ayat tersebut adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, entah itu sholat, bersedekah, ataupun menuntut. Nah, kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif. Dampak positif yang dihasilkan dari berkompetisi dalam kebaikan yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa semangat untuk berkreasi dan berinovasi. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya dalam perjuangan dakwahnya. Ia tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika Sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang terbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di kedua matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecuali tersebut. Umar memandangi segala yang ada dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah setiap pagi dia datang memberikanku kenyamanan, menyapu, kemudian ia menyiapkan makanan untukku, lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Abu Bakar As-Siddiq tadi kita bisa menyimpulkan selama niat hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan di dunia. Baik, pertemuan kali ini